Anda masih bersama saya Peter Gonta di Impact CNBC Indonesia. Dan kita masih bersama dengan Dr. Ahmad Yuryanto. Kita akan membahas perihal potensi gelombang kedua. Namun sebelumnya Pak Dr. Yuryanto, saya lebih enak kelihatannya menyebutnya dengan Pak Dr. Yuryanto. Ya, daripada Ahmad Yuryanto saja, tapi Dr. Yuryanto. Tadi Bapak mengatakan satu hal, ada influencer sering yang datang, yang didengar oleh banyak masyarakat. Dan terus terang aja, kita melihat adanya drummer dari Superman is Dead, gitu, yang menyatakan bahwa COVID itu tidak ada apa-apa. Udahlah, jangan ditakut-takuti. Bagaimana pendapat Bapak mengenai influencer-influencer yang sebetulnya mempengaruhi masyarakat dan sebetulnya menaaskan semua kerja keras pemerintah ini? Inilah yang saya katakan kontraproduktif pada saat kita ingin membangkitkan kesadaran masyarakat, mengedukasi masyarakat untuk aware terhadap COVID. Nah, ini yang kemudian menjadi problem-problem kita. Meskipun banyak yang kemudian menanyakan kepada kami, kepada Prof. Wiku, dan kepada yang lain, apa benar sih statement ini? Ini sebenarnya mengisyaratkan bahwa ada keraguan kan. Ini benar apa enggak ini? Tapi untung kalau masih bertanya ke kami bisa menjelaskan. Menyedihkan ya kalau ada hal seperti itu. Iya, seharusnya kan tidak perlu seperti itu dimunculkan. Apa iya tidak cukup bukti yang sekarang terjadi di seluruh dunia dengan sekian banyak korban ini? Apakah masih harus diragukan? Serius? Iya, ini yang menjadi hal yang penting. Dr. Yuryanto, satu hal yang ingin saya tanyakan. Kita melihat negara-negara tetangga kita sering memberikan statement-statement yang memojokkan negara kita. Indonesia selalu oleh negara tetangga kita, saya sebutkan saja di sini, Singapura, Malaysia, Australia, selalu dikatakan hati-hati jangan ke Indonesia. Sementara kalau kita lihat tentunya kita sedih bahwa jumlah dari kasus COVID ini dan yang meninggal tentunya korban telah meningkat sampai sekitar 3.000-an. Tentunya ini merupakan hal yang serius. Tapi kalau kita lihat bahwa sebetulnya persentase terhadap jumlah penduduk 260 juta itu yang terkena korban COVID itu sebetulnya sangat marginal, sangat minimal sekali. Jadi apa PR pemerintah untuk mengatakan negara-negara itu, kalian itu hanya menjelekkan Indonesia? Dan selalu Indonesia dijelekan oleh mereka, Singapura terutama. Iya. Kalau saya melihat itu artinya dia peduli sama kita. Kalau dia berkali-kali menjelekkan kita berarti sebenarnya dia peduli sama kita gitu. Tetapi dalam kacamata dia. Nah, ini yang menjadi penting untuk kita pahami, ini sesuatu yang baru. Tidak ada satupun negara yang punya pengalaman tentang COVID ini sebelumnya, sebelum COVID ini muncul. Muncul kepanikan di mana-mana termasuk di pemerintahan. Di otoritas pemerintahan di semua dunia sama, karena tidak punya pengalaman. Tetapi karena kemudian perjalanan waktu ada yang lebih dahulu terkena dan lebih dahulu bisa mengendalikan dan seterusnya, maka mereka akan membuat pernyataan bahwa apa yang saya lakukan itulah yang paling benar. Sehingga semuanya kemudian membandingkan dengan dirinya. Kita harus ingat bahwa angka itu sebuah bilangan yang relatif kalau kita akan melihat persentase seperti Pak Gonta tadi sampaikan. Memang jumlah kita lebih banyak secara angka, tapi kalau kemudian kita lihat persentase ancamannya, kita jauh lebih sedikit dibanding yang lain. Dengan angka yang sakit 90.000 sekian dibanding dengan jumlah penduduk akan sangat kecil. Artinya apa sebabnya? Ancaman epidemiologi kita nggak sama. Singapura dari sisi manapun itu sebuah negara kecil yang memiliki ancaman yang sama. Kita berbicara DKI saja, potensi ancaman epidemiologinya Kabupaten Kepulauan Seribu akan beda dengan kota Jakarta Pusat. Ini yang harus diketahui karena faktor pembawa penyakitnya itu orang. Apakah kemudian mobilitas orang yang ada di Jakarta ini sama dengan yang di Kabupaten Kepulauan Aru yang di Maluku? Tentunya beda. Nah, inilah yang harus kita lihat secara utuh terkait dengan data. Kalau kita berbicara negara dengan kontinen yang sama, misalnya Amerika penduduknya banyak, Brasil penduduknya banyak, tapi dalam satu kontinen.
dibanding kita dengan negara kepulauan yang sebenarnya barier-barier penyebaran itu sudah diciptakan secara alam karena laut, selat, pulau. Mohon maaf, Pak Dr. Yuri, saya ingin merephrase pertanyaan saya kalau boleh. Kita melihat penduduk kita 260 juta. Ya. Korban COVID yang angkanya yang kita dapatkan adalah sekitar 3.000-an. Ya. Jadi kira-kira ini merupakan 3.000 per 260 juta. Sekarang kita melihat penduduk Amerika Serikat yang berada di sekitaran 350 juta. Tapi atau 100 juta lebih banyak dari kita atau sepertiga lebih banyak dari kita. Dan kita melihat bahwa korban COVID itu 130.000 orang. Yang mana adalah bukan hanya sepertiga lebih dari kita, tapi merupakan kira-kira 60 kali lebih dari kita. Apa penjelasan daripada Dr. Yurianto terhadap ini? Tadi saya jelaskan faktor pembawa penyakit orang. Ya. Kemudian resiko penularan karena kontak. Ya. Amerika memiliki kemungkinan mobilitas dan kemudian terjadinya kontak jauh lebih besar dibanding dengan geografi negara kita yang pulau-pulau. Yang mobilisasinya tidak sebanyak atau tidak semudah di Amerika. Tapi kalau saya lihat Jakarta, DKI, Jabodetabek saya sekitar sudah 20 juta lebih. Ya. Dan merupakan satu daerah yang demikian kecil, atau kecil dengan jumlah penduduk yang begitu besar. Masih saya merasakan, wow ini angka yang sangat kecil. Ya, data yang kita dapatkan seperti itu. Apakah data ada yang tidak dikemukakan atau tidak di... Kita tidak punya data yang tidak kita kemukakan. Kita punya data dan semua data kita kemukakan. Data kita memang seperti itu. Data kita memang seperti itu. Apa sebabnya kalau memang datanya? Apa sebabnya bahwa di Indonesia korban COVID itu relatif rendah? Kalau kita lihat, kita ngomong Indonesia, Sabang sampai Merauke. Iya. Karena bilangan pembaginya adalah 260 juta. Iya. Kalau kita mau ngomong Jakarta saja akan beda. Dengan gambaran Indonesia utuh. Berapa Jakarta? Kalau Jakarta saja sekarang dengan kemampuan tes kita sudah mencapai hampir... Korban di Jakarta, kalau kita... Atau Jabodetabek? Jabodetabek kalau kita ingat jumlah kasus korbannya mungkin ya antara 1/3 dari total. Jadi 1.000? Iya, sekitar itu. Baik, kalau 1.000 demikian. Nah, saya ingin mengatakan di sini saya ingin membandingkan. Kalau Jakarta atau Jabodetabek adalah 1.000, Iya. Pak. Sementara Jabodetabek kita tahu sekitar 18 sampai 20 juta manusia penduduknya, yaitu 1/18 daripada jumlah Amerika. Tetap masih sesuatu yang sangat kecil. Ya, bagi saya dengan data yang kita miliki, ini sebuah potensi untuk kita mensyukuri bahwa memang kita tidak seperti Amerika gitu. Apakah ada jawabannya? Saya hanya mengatakan inilah data real yang kami dapat. Apakah saya harus mengatakan data yang tidak real? Kan tidak mungkin juga. Bukan itu yang saya tanyakan, Dr. Yuri. Yang saya tanyakan adalah kalau Bapak mengatakan perbandingan jumlah penduduk, kalau Bapak mengatakan di Jakarta atau daerah Jabodetabek adalah mungkin 1.000 atau 1/3 dari seluruh Indonesia. Sementara kalau kita lihat total penduduk Jakarta 20 juta adalah kira-kira 1/18 daripada jumlah di Amerika. Tetap saya merasakan kalau 1/18 dari 130.000 yang meninggal, yang mungkin harusnya 8.000 atau 9.000 yang sudah meninggal. Saya tidak mengatakan seharusnya data yang saya miliki itu. Apakah kemudian kita akan mengatakan semuanya harus seperti itu? Bukan, saya tidak mempertanyakan data, Pak. Saya mempertanyakan kenapa Indonesia kok imunitasnya kelihatannya lebih tahan. Perlu kita melakukan, perlu kita melakukan penelitian lebih lanjut. Karena ini juga menarik. Beberapa saat yang lalu pada waktu kita mengkhawatirkan saudara kita yang tinggal di daerah kumuh, yang tidak mungkin physical distancing, kata satu rumah itu isinya bisa 10, 5 dan sebagainya. Pada waktu kita melakukan screening, justru angka reaktifnya rendah. Nah, ini yang menurut ini yang menarik. Jadi saya tidak mempertanyakan data yang Bapak miliki, tapi reaktivitas daripada penduduk yang Indonesia apa? Memang kita orang hebat kelihatannya. Superman is dead tapi. Tapi ini sebuah hal yang menarik. Kita sudah menyampaikan ke Litbang Kesehatan ya. Ada apa sebenarnya dengan kita? Kok seperti itu?
Apakah karena imunitas kita sudah menjadi baik karena tiap hari digebukin oleh penyakit yang begitu banyak? Ya, Atau ya. seperti apa? Iya, iya, iya. Jadi- ini mungkin sesuatu yang perlu di research Betul. juga. Pak Jadi kami justru ingin membawa masyarakat itu untuk berpikir kita secara utuh, tidak berpikir kita dalam perspektif ini jangan-jangan disumpetin nih data ini. Itu. Jangan-jangan datanya disumpetin ini. Jangan-jangan dikecilkan ini. Saya rasa itu tidak merupakan hal yang dipikirkan masyarakat. Ya. Oleh karena mengumpatkan Ya. data-data demikian mempunyai risiko yang sangat besar secara politis nantinya tentunya. Tidak ada keuntungan sama sekali dalam mengintervensi untuk COVID. Karena kan juga nanti kalau ada yang sakit tidak mungkin orang itu pura-pura sakit. Ya. Atau kalau harus meninggal pura-pura meninggal, nggak ada. Ini Baik. real kan ini. Ya. Dr. Yuri, kita jeda sebentar. Saya mau perpanjang pertemuan saya dengan Pak Yuri. Mungkin bisa sampai jam 10. Tapi kita masih mempunyai waktu 15 menit sesudah Oke. ini. Dan kita akan berbicara mengenai vaksin-vaksin Oke. yang kita dengar di TV beberapa waktu yang lalu. Kita akan melanjutkan perbincangan dalam segmen terakhir bersama dengan Dr. Ahmad Yuryanto. Tetaplah di MPEG CNBC Indonesia bersama saya, Peter Gonta.